Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang Allah sampaikan dalam satu ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan nikmat yang kita dapat juga tidak akan pernah bisa kita balas dengan amal ibadah sekalipun. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada seseorang yang Allah masukkan ke dalam surga. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Ya. Maka kemudian hamba itu berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan amalanku yang telah aku lakukan selama 60 tahun. Maka kemudian Allah pun memanggil para malaikatnya dan menimbang amal ibadah yang telah dia lakukan selama 60 tahun itu dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa yang terjadi setelah ditimbang nikmat nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan amal soleh ibadah yang dia lakukan selama 60 tahun itu, ternyata baru bisa menyamai nikmat penglihatan. 60 tahun dia beribadah, amal solehnya ketika ditimbang baru menyamai nikmat penglihatan, belum nikmat-nikmat yang lain. Maka kemudian hamba itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amalanku. Ya. Maka untuk itulah Bapak Ibu hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita belum bisa menebusnya dengan amal soleh, amal ibadah kita sekalipun. Ya. Sehingga yang kita cari adalah rahmatnya Allah itu. Ya. Rahmatnya Allah, rahmat Allah untuk kita bisa senantiasa terus berada di dalam rahmat kasih sayangnya, rahmat Allah untuk kita terus berada dalam kesolehan amal ibadah, dan rahmat Allah untuk kemudian kita masuk ke dalam surga-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan memperbanyak membaca salawat untuknya dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad lah kita akan meraih syafaatnya, sebagaimana dalam hadisnya disebutkan aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak membaca salawat untukku. Ya. Maka selalu kita membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Qur'an ya, dengan perintah-perintah dan larangannya. Ya. Jadi kalau kita membaca dalam satu ayat ya ayyuhalladzina amanu, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ternyata kita dapati dalam Al-Quran begitu banyak. Dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu selalu disebutkan setelahnya adalah mengandung dua hal. Kalau tidak perintah, maka adalah larangan. Dan di antara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Dzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kepada Allah dengan
mengingat zikir kepadanya dengan jumlah yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepadanya di waktu pagi juga di waktu petang. Maka ayat ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah adalah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa memperbanyak kita mengingatnya, untuk senantiasa kita berzikir kepadanya. Dan ternyata lafaz zikir yang kita baca, kalau kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, itu disebutkan wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Di ayat yang sebelumnya dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya perbuatan salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dan zikir mengingat Allah itu adalah satu perkara yang besar. Jadi jangan sampai keliru. Banyak beberapa khatib itu saya amati ketika membaca ayat ini salah dalam mengucap, salah panjang pendeknya, ya. Yang seharusnya la-nya itu dibaca pendek, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu adalah perkara yang sangat besar, ya. Tapi ada beberapa yang salah dalam mengucap. Saya beberapa kali mengamati khatib ketika di akhir khutbah Jumatnya menyebutkan wala zikrullahi akbar, ya. Wala zikrullahi akbar. La-nya dibaca panjang, ya. La panjang itu maknanya adalah tidak, ya. Jadi kalau wala dzikrullahi akbar itu artinya dan zikir kepada Allah itu bukanlah sesuatu urusan yang besar, gitu. Makanya jangan sampai keliru dalam mengucap, ya. Jadi panjang pendek kita baca ayat Al-Quran itu bisa mempengaruhi arti, ya kan? Atau mungkin juga dalam surah Al-Kafirun nih ada ayat la a'budu ma ta'budun. La-nya dibaca panjang, la tidak. La a'budu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalau kebalikannya dibaca pendek, la a'budu ma ta'budun, sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Jadi panjang pendek ayat kalau kita salah baca itu salah arti. Maka harus berhati-hati, ya. Nah, kita kembali ke surat Al-Ankabut ayat 45 tadi Bapak Ibu sekalian, ya. Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu adalah satu perkara yang besar, ya. Dalam ayat ini mengambil kesimpulan bahwa ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya. Karena hakikat makna sholat sendiri itu adalah zikir, ya. Jadi kalau kita artikan makna sholat secara arti bahasa itu artinya zikir, ya. Sehingga dalam satu ayat disebutkan wa aqimis sholata lidzikri, ya. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi sholat sendiri mempunyai makna adalah zikir. Tujuan kita mendirikan sholat adalah mengingat Allah. Maka dalam ayat ini disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Sesungguhnya ibadah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dan zikir kepada Allah adalah sesuatu yang sangat agung. Artinya zikir pun juga bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Bagaimana tidak? Misalkan, ya, ketika kita ingat Allah, ya, membaca basmalah dalam setiap aktivitas kita, maka disitulah kita akan terjauhkan dari perbuatan keji dan munkar, ya. Kan nggak mungkin, ya Bapak Ibu. Misalkan ada orang pengen maling terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah saya pengen maling, nanti hasilnya saya sedekahkan. Kan nggak mungkin, gitu, ya.
Atau mungkin dia pengen pacaran, pengen berzina, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti keturunannya jadi anak yang saleh gitu. Kan nggak mungkin gitu. Jadi mengingat Allah sesuatu yang sangat agung, dan ternyata ketika diawali dengan kalimat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bukan hanya sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi zikir kita kepada Allah itulah yang juga menjadikan kita selalu dalam kondisi tercegah, terhindar dari perbuatan keji dan munkar itu. Ya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, Allah mengatakan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, di antara perintah yang Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena kalau zikirnya sedikit Bapak Ibu, kalau zikir kita ini kepada Allah hanya sedikit, mengingat kita kepada Allah hanya sedikit, ternyata tidak jauh beda dengan orang munafik. Orang munafik itu disebutkan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam ayat ini disebutkan wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau dia berzikir, zikirnya sedikit. Orang munafik itu zikirnya sedikit, zikirnya hanya sebentar. Ini sifat karakter yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Allah menyebutkan tentang orang munafik. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita orang beriman yang sesungguhnya, maka kita harus melihat perintah Allah dalam ayat yang tadi kita sebut, udkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua sebelum terakhir, Allah kan mengatakan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian beruntung. Supaya kalian beruntung. Bukan hanya beruntung di akhirat saja, di dunia pun juga beruntung. Di dunia pun juga beruntung. Saya pernah membaca dalam satu kitab Fadilatul Istighfar tentang keutamaan bagaimana kita berzikir mengingat Allah, di antaranya dengan membaca kalimat istighfar. Ya. Ada pedagang yang dia dari pagi sampai siang dia belum laku dagangannya. Kemudian dia mencoba mengingat ayat-ayat Al-Qur'annya. Dalam surat Nuh itu ada ayat yang berbunyi beristighfarlah, Allah berikan harta kepada kalian. Maka dia mencoba untuk beristighfar. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata satu demi satu orang berdatangan membeli dagangannya dan sampai habis dagangannya. Artinya di sini Allah menjanjikan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah supaya kalian jadi orang yang beruntung. Jadi pahala di akhirat itu pasti, dan di dunia insya Allah juga kita dapat keberuntungan akan kita raih. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Jadi yang poin pertama adalah bahwa zikir yang kita baca itu adalah menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua kalau kita membaca dalam surat Shaffat ayat 143 Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan tentang kisahnya Nabi Yunus saat itu. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Nabi Yunus ketika itu bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih, musabbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka sampai akhir kiamat nanti Nabi Yunus itu Allah tempatkan di dalam perut ikan terus-menerus. Tidak akan pernah dikeluarkan dari perut ikan itu. Kalau Nabi Yunus bukan termasuk orang yang musabbih. Musabbih orang yang senantiasa bertasbih.
Ya. Maka di dalam perbaikan itulah Nabi Yunus menyebutkan kalimat apa Bapak Ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi dalam ayat ini ada kalimat subhanaka, maha sucimu ya Allah. Nabi Yunus ternyata termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertasbih. Makanya dalam ayat 143 tadi disebutkan falaula kana annahu minan musabbihin. Kalau sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih, maka selamanya sampai hari kiamat dia dalam kondisi di dalam perdikan. Dan ternyata Allah keluarkan dia dari perdikan ketika Nabi Yunus mengucapkan kalimat tasbih itu. Artinya apa? Kesimpulannya Bapak Ibu bahwa tasbih yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca, itulah yang kemudian mengundang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah menyampaikan ampunannya kepada kita, maka Allah pun juga akan memberikan rahmatnya kepada kita. Rahmat dalam bentuk banyak hal. Solusi permasalahan yang kita hadapi, kita akan dapat jalan keluarnya. Itu diantara rahmat yang didapat oleh Nabi Yunus. Nah, untuk itulah kemudian menjadi pembelajaran bagi kita bahwa zikir yang kita baca pun juga mengundang ampunan dan juga mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya Ibu yang dan Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita baca dalam ayat yang lain, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ya, dalam surah Baqarah ayat 152 ya, Allah juga menyebutkan fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Dan ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kalian. Artinya kalau kita ingin mendapatkan nikmat, diantaranya adalah kita diingat terus oleh Allah dalam kondisi sendiri kita, dalam kondisi ramai kita, dalam kondisi kita sulit, dalam kondisi kita lapang. Allah senantiasa mengingat kita, maka yang kita lakukan hanyalah juga senantiasa mengingatnya. Jadi ini yang sudah Allah sampaikan, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan juga dalam surah Thaha ya, ada ayat yang berbunyi wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di sini ada kalimat wa man a'rada 'an dzikri, surah Thaha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Siapa yang jauh dari mengingat Allah, yang tidak banyak mengingatnya,